kita untuk pencarian dana gereja kita. Sekarang kami serahkan kepada guru sekolah minggu. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhut na manginang dohot yanakon nami. Muliate ma dituhata boy hita di bagasan hai pason sadarion mau beribadah. Dihita amanginang ima sada program ni huriata melalui panitia ima di tahun profesionalisme dalam penata layanan di bahadosada laho mencari dana ima kreativitas alania manginang hami sian sekolah minggu mangido tuhita saluhutna asa tabahemanyan anon ola ni gogota laho mangurupi huriata alani perjolo di doko kami mauliate pinasahat ma tuyanakon nami sekolah minggu mauliate. Sonwain akaronga siap balige tarutung lagu boti porsea nang manoktor ninna nasida atok permusik nami baik kamu maju lagu sinanggar tullo baik musike. Sinanggar tullo
Sebelum kita ibadah Amang Inang, yang punya mobil B2775 PKL dan B1705 AF, tolong digeser Amang. Terima kasih. Dihamu amanami dohot inanami dihita saluhutna nang dianakon nami madok muliate dohami sian sekolah minggu alana dilehon hamudo na terbahin hamuna alani dang boy balason nami amanginang sian tuhatama tajalo balasna anggiat matutu na talehoni gabe tau hasangapon di gowarni tuhata terlumowi ma gabe lasni roha di huriaton sahalina di dokok kami mau liate ma mau liati godang amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Mari kita puji Tuhan dari buku nyanyian nomor 125. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya.
berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan untuk minggu ini yang diambil dari Yosua 24 ayat yang ke-23. Demikian bunyinya. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Demikian hukum Tuhan. Marilah sama-sama kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih,
Kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Epistel kita minggu ini diambil dari 2 Korintus 13, dimulai dari ayat 15 sampai dengan ayat 13. Marilah kita baca secara responsoria. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kami ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Sebab kami bersuka cita apabila kami lemah dan kamu kuat, dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Mari kita bersama-sama. Berilah salam seorang kepada yang lain. Demikian cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
kita bersama-sama mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan lagu pujian dari gabungan AMA.
Marilah kita dengarkan warta jemaat kita minggu ini. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada hari ini, Minggu tanggal 30 Juli 2023. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini, Minggu ke-8 setelah Trinitatis. Topik minggu, Allah yang menyertai dan melindungi. Yang kedua, kelompok KOR pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 pukul 7.30 Ina Hanna, Ina Deborah, Ina Kamis dan Ama Jeriko. Pukul 10 Ina Esther, Ama Huria, Ama Shalom dan remaja. Pukul 15 NHKBP. Yang ketiga, kebaktian sektor pada hari Selasa tanggal 1 Agustus sektor Nasaret di rumah keluarga D. Simanjuntak Borusinaga, di sektor Judea di rumah keluarga B. Sihombing Situa R. Boru Tapubolon, di sektor Bethlehem di rumah keluarga S. Siagian Borusinaga, di sektor Efesus di rumah keluarga IT Siahaan Boru Siagian, di sektor Galatia di rumah keluarga T. Sihombing Boru Sitanggang, dan di sektor Filipi di rumah keluarga P. Sinaga Boru Hutagalung. Pada hari Rabu tanggal 2 Agustus di sektor Sion di rumah keluarga Simangusong Boru Panggabean, di sektor Betani di rumah keluarga R. Sirait Boru Nenggolan, di sektor Roma di rumah keluarga A. Simanjorang Boru Sagala, di Korintus Off, di sektor Kolose di rumah keluarga J. Manalu Boru Panjaitan, di sektor Kanan di rumah keluarga H. Simatupang Boru Damanik. Alamat bisa kita lihat di buku acara kita masing-masing. Yang keempat, ibadah minggu pukul 7.30. Ibadah minggu pukul 7.30 pada tanggal 6 Agustus kita memakai bahasa Indonesia. Yang kelima, amplop resort. Di minggu hari ini kita mengumpulkan persembahan amplop resort dan persembahan yang kedua ke depan. Mari kita sampaikan dengan sukacita. Yang keenam, amplop pembangunan. Di minggu tanggal 6 Agustus kita mengumpulkan persembahan amplop pembangunan. Yang ketujuh, program diakoni seksi kesehatan. Sesuai program diakoni seksi kesehatan di tahun 2023 akan diadakan screening diabetes mellitus dengan pemeriksaan gula darah. Yang kedua, screening hipertensi dengan pemeriksaan tensi darah. Yang ketiga, screening asam urat dengan pemeriksaan asam urat. Yang keempat, penyuluhan tentang penyakit kanker dan tumor oleh Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia. Dilaksanakan setelah ibadah pukul 10 di aula gereja. Yang kedelapan, penghargaan untuk anak berprestasi. Sesuai dengan program diakoni di gereja kita pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 diadakan penyerahan penghargaan kepada anak yang berprestasi di gereja kita, juara 1 sampai dengan juara 3 di tingkat SD sampai dengan SMA, baik prestasi akademis dan non akademis, misalnya olahraga. Yang kesembilan, jadwal kreativitas dalam kegiatan Pesta Gotilon dan tahun kesehatan profesionalisme
dalam penata layanan. Minggu hari ini di kebaktian pukul 7.30 dan pukul 10 WIB, yaitu kreativitas dari kategorial SKM dan guru SKM. Dan di ibadah Minggu tanggal 6 Agustus 2023 pukul 7.30 dan pukul 10 WIB, yaitu penampilan dari sektor Sion. Yang ke-10, warta pemberkatan nikah. Warta pertama, hendak menerima pemberkatan nikah Mikael Merudut Siringoringo, anak dari Bapak Robert Siringoringo Nahinan, Ibu Siti Boru Simangocong Nahinan. Alamat Jalan Belong RT 7 RW 22 nomor 8 Kampung Babakan Sukatani, Jemaat HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis, dengan tunangannya Veronica Mais Selans Boru Sialagan, putri dari Bapak Antonius Sialagan, Ibu Lasma Rosdiana Boru Huthai. Alamat Jalan Raya Cilengsi Jonggol kilometer 1 nomor 64 Kecamatan Cilengsi, Jemaat HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis. Pemberkatan nikah di HKBP Jatiwaringin, Resort Jatiwaringin, tanggal 19 Agustus 2023 pukul 11 WIB. Warta kedua, hendak menerima pemberkatan nikah Loli Christian Tarihoran, anak dari Bapak Situa Esron Tarihoran Nahinan, Ibu Kartini Boru Simanjunta Nahinan. Alamat Kompleks Depen Koperasi Gas Alam, Blok C 185, Jemaat HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis, dengan tunangannya Aprilia Novianti Huta Barat, putri dari Bapak Situa Waldiner Huta Barat, Ibu Rapmauli Boru Manalu. Alamat Jalan Ciherang RT 5 RW 5 nomor 4 Kelurahan Sukatani, Kota Depok, Jemaat HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis. Pemberkatan nikah di HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis, tanggal 5 Agustus 2023 pada pukul 9 WIB. Yang ke-11, persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial sampai bulan Juli 2023. Dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial, bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke Parhalado sektor masing-masing. Yang ke-12, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah pada Minggu tanggal 23 Juli 2023 sebanyak 904 orang. Yang ke-13, jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 41 orang, ulang tahun pernikahan 6 keluarga. Pendeta dan Majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode 24 sampai dengan 30 Juli 2023. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Yang ke-14, iuran diakoni sosial Huria. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini sebanyak 6 kepala keluarga sejumlah Rp1.250.000. Yang ke-15, persembahan bulanan atau tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan atau tahunan minggu ini sebanyak 7 kepala keluarga, jumlah Rp1.975.000. Yang ke-16, Tok Tok Ripe Pembangunan.
Jemaat yang memberikan Toktoripe pembangunan minggu ini sebanyak 6 kepala keluarga, jumlah Rp900.000. Yang ke-17 keuangan gereja, Huria 12.243.175 rupiah. Pembangunan 6.588.500 rupiah. Sentralisasi atau pusat 8.624.825 rupiah. Jumlah keseluruhan 27.456.500 rupiah. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaan namanya. Amin. Kita dengarkan lagu pujian dari NHKBP. Kita bernyanyi. Yesus,
Baik, Bapak Ibu serta saudara-saudara kekasih, mari kita masuk dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui dari segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, di dalam persekutuan kita pada hari ini, pada minggu akhir dari bulan Juli, marilah kita kembali mengarahkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-28, yang saya baca dari ayat 10 sampai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan aku melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, patut kita bersyukur di segala perbuatan, rencana, dan janji Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Sekalipun mungkin di antara kita ketika kita menjalani pekerjaan kita hari-hari yang lalu, masih ada yang mengalami belum suatu kepuasan atau belum mengalami apa yang mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Tapi yakinkanlah, percayalah, pada minggu ini Tuhan akan memberikan yaitu yang terbaik untuk kita semua. Amin. Nah, saudara-saudara yang kekasih, inilah merupakan suatu pengharapan kita sebagai umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Sebagaimana juga Yakub yang dikasihi Tuhan, dan ketika kehidupan Yakub yang sebenarnya dalam ayat ini, perikop ini, merupakan ketika
Yakub sudah melakukan suatu kesalahan. Kesalahan apa yang dilakukan oleh Yakub dalam perjalanannya? Karena dia telah menipu abangnya si Esau ya, untuk mendapatkan yang disebut dengan berkat dari ayahnya. Karena memang sama hal di dalam kehidupan orang Israel dulu, memang biasanya memang karena estafet daripada suatu keturunan itu selalu dibawa oleh anak yang paling besar atau yang sulung. Dan itu sebabnya itulah yang membawa perjalanan generasi berikut. Itu sebabnya ada satu pemahaman, satu yang dihidupi, bahwasannya anak yang sulung harus diberikan berkat yang khusus ke tengah-tengah satu keturunan. Namun saudara-saudara yang kekasih, Yakub adalah anak yang kedua dalam arti setelah Esau. Tapi oleh karena sesuatu peristiwa ataupun sesuatu keadaan tertentu, Esau akhirnya menjual kesulungannya dalam arti supaya berkat ini dapat diperoleh, berkat istimewa ini kepada Yakub. Nah, pada akhirnya kalau kita baca dari ceritanya itu, akhirnya Yakub mendapatkan berkat khusus istimewa kepada dari orang tuanya Ishak. Dan ketika itu juga Yakub ketakutan karena dia melakukan ini hanya untuk supaya dia mendapatkan berkat dari orang tuanya. Nah, ketika Esau mengetahui keadaan ini, maka tersadarlah dia bahwa ia telah ditipu oleh adiknya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, memang kalau soal tipu menipu ini ya sesuatu yang kadang-kadang sering terjadi dalam kehidupan manusia, dan kita juga mungkin begitu untuk mendapatkan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita, walaupun itu merupakan sesuatu cara yang salah. Dan Tuhan itu mengetahui cara Yakub ini adalah cara yang salah, bukan yang dibenarkan oleh Tuhan. Itu sebabnya ketika dia berbuat salah, saat itu juga dia mengalami suatu ketakutan di dalam kehidupannya, merasakan kehidupan yang tidak aman. Bahkan ibunya mengatakan kepada anaknya, yaitu kepada si Yakub, pergilah, berlarilah, tinggalkanlah ini, karena engkau akan dibunuh oleh abang. Nah, saudara-saudara, kita bisa memahami bagaimana kehidupan yang di dalam ketakutan, ketidakpastian, dan selalu dia dikejar-kejar oleh kesalahan yang ada terjadi dalam hidupnya. Namun saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sekalipun demikian keberadaan Yakub, tetapi Tuhan tidak membiarkan dia. Bukan Tuhan mentolerir atau mengaminkan apa yang diperlukan Yakub, tetapi disitulah Allah ingin memproses Yakub supaya dia mengetahui apa yang dia perbuat, supaya bagaimana saudara-saudara, supaya dia dapat diberkati oleh Tuhan. Nah, ada yang pertama saudara-saudara yang kekasih, kalau kita lihat ketika dia sampai ke Betel, itu ketika dalam penggembaraannya itu, di dalam kesepiannya itu, di tengah-tengah ketakutannya itu, tetapi Tuhan menunjukkan suatu jalan indah atau jalan kehidupan bagi Yakub melalui mimpi. Maka dia tidur di satu tempat yang namanya Betel, maka dia melihat ada suatu tangga dari bumi ke sorga, di mana malaikat turun naik, dan dia menyaksikan itu bahwa sesuatu yang sangat luar biasa. Sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah dia temui dan dia pernah alami. Mengapa saudara-saudara yang kekasih, ini yang dilakukan oleh Allah dalam mimpi Yakub? Ini menunjukkan tanda-tanda ada jalan kehidupan yang akan Tuhan berikan kepada dia. Jalan kehidupan, jalan sorga,
Kalau dikatakan jalan tangga menuju sorga, berarti ini merupakan tangga di mana manusia, di mana Yakub di sini akan menerima yang daripada Tuhan, sesuatu yang lebih indah. Dan untuk itulah dalam cerita tadi dikatakan setelah dia bangun, dia menyadari bahwa ini adalah tempat dan cara Allah untuk membina dan memproses hidup Yakub. Nah, saudara-saudara yang kekasih, apa yang dilakukan Yakub setelah dia bertemu dengan tangga itu? Percaya dia mempercayai bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan bukanlah merupakan suatu kebetulan, bukan merupakan sesuatu hal yang tidak disangka-sangka di tengah-tengah kehidupan manusia. Mengapa saudara-saudara kekasih? Karena memang Allah selalu memiliki satu rencana yang terbaik buat hidup manusia. Dan itu sebabnya Allah menunjukkan tangga dari bumi sampai ke sorga. Kalau seandainya Allah membenci Yakub karena dia menipu, karena dia sudah melakukan yang jahat, mungkin Allah tidak menerima dia dan Tuhan tidak memberikan jalan bagi dia. Tapi justru Allah di tengah-tengah kelemahan, di tengah-tengah kesalahan manusia, di tengah-tengah kealpaan manusia, disitulah Allah menunjukkan tangga kehidupan yang daripada Allah di dalam kehidupan manusia. Saudara-saudara yang kekasih, banyak orang-orang yang selalu frustasi oleh karena kesalahannya. Entah dia kesalahan dia terhadap di tengah-tengah keluarga, menghadapi orang lain. Ada juga orang sampai stres dan dia merasa dikejar-kejar kesalahannya oleh karena perbuatannya. Tetapi saudara-saudara yang kekasih, di dalam kamus kehidupan kita orang percaya, sejauh apapun, sebesar apapun kesalahan kealpaan kita di hadapan Tuhan, tetapi Allah tetap memiliki satu rencana yang terbaik buat hidup orang yang sungguh-sungguh menyadari akan apa yang dia lakukan. Persoalannya saudara-saudara yang kekasih, di dalam kehidupan kita banyak orang sudah tahu kesalahannya, tahu akan kelemahannya, tahu dia tentang apa yang sudah dia perbuat yang mendukakan hati Tuhan dalam hidupnya, tetapi dia tidak menyadari bahwasan itu merupakan sangat menjadikan hidupnya menjadi suatu kesengsaraan. Itu sebabnya Yakub langsung melihat dan bereaksi di dalam sikap itu. Dia mengatakan ketika Yakub bangun dari tidurnya, dia berkata, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain daripada rumah Tuhan dan itulah pintu gerbang sorga. Akhirnya keesokan harinya apa sikap yang pertama dilakukan Yakub ketika dia menyadari akan perbuatannya, saudara-saudara? Yaitu dilakukannya, dia menjadikan tempat itu menjadi sesuatu yang suci dan kudus untuk dijadikan sebagai rumah Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, dari beberapa peristiwa yang kita alami dalam hidup kita, pasti Tuhan ada menunjukkan tanda-tanda dalam hidup kita. Tetapi sejauh Tuhan menunjukkan tanda-tanda di dalam kehidupan kita, di dalam kesehari-harian kita, belum tentu kita mengingat dan kita menjadikan tanda-tanda itu merupakan suatu tanda pertobatan, pembaharuan dalam hidup kita, sehingga kita tidak memiliki satu komitmen dalam hidup kita. Padahal sebenarnya saudara-saudara, di dalam kehidupan kita banyak yang Tuhan bicarakan dan Tuhan katakan dalam kehidupan kita bahwa kamu harus bertobat, kamu harus lebih baik, kamu harus menunjukkan sesuatu yang lebih, yang berguna dalam hidupmu. Karena apa saudara-saudara? Ketika engkau meneruskan cara, gaya, tradisi, kebiasaanmu yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka apa yang terjadi saudara-saudara? Tangga sorga itu bisa saja tertutup bagi hidup manusia. Tangga sorga itu adalah menunjukkan bahwasanya kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi sekarang yang paling utama saudara-saudara, apakah tangga surga yang sudah kita lihat dan kita sadari dalam hidup kita itu akan kita jadikan sesuatu momen ataupun suatu monumen dalam hidup kita untuk kita memperbaharui diri? Ini yang paling penting saudara-saudara. Apalagi Tuhan sudah berjanji kepada Yakub. Apa dikatakan janjinya? Di dalam ayat itu dikatakan bahwasanya sesungguhnya aku akan menyertai engkau
dan aku akan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi, aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Itulah yang dijanjikan Tuhan kepada orang-orang yang selalu percaya dan mau merubah diri dalam hidupnya. Dan yang kedua, saudara-saudara yang kekasih, apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini ketika Yakub melihat bahwasan Allah sudah memberikan suatu tangga sorga dalam hidupnya, tangga berkat dalam hidupnya, dia mengatakan dalam ayat ini, jika Allah menyertai aku dan aku dilindungi oleh Tuhan, maka apa yang dikatakan di dalam ayat yang dikatakan tadi, bahwasan ia akan mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Di dalam hal ini dikatakan, dan batu yang kudirikan sebagai tugu akan menjadi rumah Allah, dan segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, aku akan selalu mempersembahkan 1/10 kepadamu. Nah, ini saudara-saudara yang kekasih, dan tidak hanya kata-kata, dan tidak hanya merupakan suatu rumusan pengakuan ataupun suatu komitmen dalam hidup orang yang percaya, tetapi dia wujud nyatakan di dalam tingkah laku, dia tunjukkan di dalam bagaimana sikap dia untuk tetap memberi dan melayani Tuhan di dalam segala berkat yang dia terima di dalam hidupnya. Nah, inilah saudara-saudara yang kekasih, merupakan satu hal yang harus kita hidupi sebagai orang-orang yang percaya bahwa Tuhan selalu bertindak dan Tuhan selalu memberikan jalan yang terbaik, jalan kehidupan, jalan surga dalam hidup kita. Sekarang dia mengatakan, apa yang harus engkau lakukan buat aku, tanda bahwasanya engkau akan menerima janji dan berkat Tuhan. Pasti saudara-saudara, kita akan mendapat berkat Tuhan. Jangan sangsikan apa yang Allah perbuat untuk kita, buat anak-anak kita, untuk apa yang di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita menyaksikan, apa sih yang saya dapatkan dari Tuhan kalau saya berbuat ini dan itu? Apa sih keuntungan saya kalau saya mempersembahkan waktu dan hidup saya kepada Tuhan? Apalagi kadang-kadang kita dihantam ataupun dihadapi oleh berbagai pergumulan hidup. Bagaimana saya ini bisa mengatasi ini, padahal saya tahu bahwasan Tuhan selalu sebagai penolong. Padahal saudara-saudara yang kekasih, Allah itu tidak tinggal diam dalam hidup kita. Allah tidak tinggal diam. Dia selalu berbuat, berencana, dan berkarya di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang percaya. Nah, untuk itu, di dalam kehidupan kita tidak ada kamus yang mengatakan bahwasanya Allah stop untuk memberkati kita. Tetapi yang paling penting, Allah menunggu dalam kita bagaimana komitmen dan sikap kita terhadap Dia. Karena kita tahu bahwasanya ketika kita percaya dalam Tuhan bahwa Dia memberkati hidup kita, maka Allah akan lebih berbuat yang terbaik untuk kita semua, saudara-saudara. Pasti tidak ada rencana Allah di dalam kehidupan orang percaya bahwasan dia semakin miskin atau semakin berkurang, semakin tidak ada lagi kekuatan dalam hidupnya untuk mempergunakan apa yang dia miliki dalam hidupnya. Ada orang mengatakan, wah, ini kalau saya kasihkan ini apa sih yang akan saya dapatkan lagi? Coba kita tes saudara-saudara yang kekasih di dalam hidup kita. Kadang-kadang kita perlu kita uji, seperti dalam epistel, ujilah hidupmu, ujilah imanmu. Apakah benar-benar kita benar-benar sudah kita membuktikan bahwasanya dengan pertama kita menguji iman kita, kesetiaan kita kepada Tuhan, Allah tidak memberikan berkatnya bagi hidup kita. Tapi yang pasti saudara-saudara, dalam sejarah dalam Alkitab, sejarah orang-orang yang percaya, dan kita juga mungkin sudah pernah mengalami di dalam kehidupan kita, bagaimana kesetiaan Allah dan janji Allah dan juga perbuatan Allah di dalam kehidupan kita, buat pribadi, anak-anak, ataupun untuk semua dalam pekerjaan kita, bahwa Allah selalu membuka jalan. Allah selalu membuka jalan bagi hidup kita, karena kita tahu Allah kita adalah Allah pengasih, Allah yang tahu dan peduli dan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dalam kehidupanmu. Untuk itulah dikatakan, tidak segan-segan Yakub berjanji dalam imannya, mengatakan bahwasan dia, dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kadang-kadang kita agak sedikit risih ya,
Kalau sudah dikatakan bagaimana ya kita harus memberikan sesuatu kepada Tuhan yang seperti dikatakan Alkitab. Tapi saudara-saudara kasih, nggak usah takut dan tidak usah galau kita memberi kepada Tuhan. Kalau saya mengatakan dalam iman bahwasanya mari kita memberikan sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Kalau dikatakan yang terbaik untuk Tuhan yang kita lakukan untuk kerajaan Tuhan dan pekerjaan dan pelayanan Tuhan, itu tidak terukur besar atau kecilnya. Tetapi saudara-saudara, kitalah yang memiliki satu pemahaman dalam hidup kita. Dan kita juga harus melihat bagaimana sampai di mana kehidupan kita sudah memberi yang terbaik buat Tuhan. Kadang-kadang kita selalu berhitung, saya sudah membuat waktu saya sudah memberikan yaitu tenaga saya, talenta saya. Baik, saudara-saudara, yang itu kita lakukan di dalam Tuhan. Tapi satu hal saudara-saudara, mari kita kembali kita merenungkan apakah itu masih yang disebut yang terbesar di dalam hidup kita. Atau mungkin kita selalu berpikir, kalau saya lakukan ini bagaimana? Apakah saya tidak akan mengalami kekurangan? Jawabannya saudara-saudara, pasti tidak kekurangan. Karena di dalam firman Tuhan mengatakan tidak ada orang yang percaya anak-anak Tuhan mati kelaparan dan jatuh miskin oleh karena dia memberikan berkat atau memberikan pelayanan atau memberikan sesuatu persembahannya kepada Allah dengan yang baik dalam hidupnya. Jangan saudara-saudara kita merasakan bahwasanya apa yang kita lakukan merupakan itu adalah jasa kita kepada Tuhan. Tidak terukur, yaitu apa yang dilakukan Tuhan untuk kita semua saudara-saudara. Jangan kita ukur sesuatu itu karena materi. Lebih dari materi Allah sudah perbuat untuk kita semua saudara-saudara. Tapi satu hal yang kita pegang di dalam iman kita seperti yang diimani oleh Yakub, bahwasanya bahwa keselamatan jalan sorga itu sungguh-sungguh sudah terbuka dalam hidup kita. Kita patut berbahagia, kita patut mempercayai, dan kita patut selalu imani dalam hidup kita bahwa tangga sorga itu adalah selalu disediakan buat kita. Itu bukan hanya sekedar mimpi, tetapi itu merupakan suatu kenyataan apabila kita beriman, jalan sungguh-sungguh kita menyerahkan diri di dalam doa dan dalam ibadah, dalam seluruh perbuatan kita. Itulah merupakan satu jalan bagi hidup kita mengatakan bahwasanya jalan sorga itu pasti selalu ada buat hidup kita. Bukan di tengah-tengah dunia ini kita diberkati Tuhan, tetapi Allah berjanji melalui anaknya Yesus Kristus yang sudah kita percaya merupakan jalan sorga buat kita untuk memperoleh suatu kehidupan yang kekal daripada Tuhan. Mari saudara-saudara yang kekasih, di tengah-tengah perjalanan hidup kita, mari kita selalu percaya dan kita selalu penuh dengan suatu iman kita kepada Tuhan bahwasan Allah tidak pernah meninggalkan kita, seperti Yakub yang tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Sekalipun di dalam perjalanan dia ada mengalami suatu banyak, yaitu sesuatu kesalahan, kesilapan atau kealpaan dalam hidupnya, tetapi ingatlah ketika hidup kita sungguh-sungguh percaya dan mau kembali ke jalan Tuhan, maka Allah akan membukakan jalan sorga buat kita, membukakan jalan sorga buat keluarga kita, membukakan jalan sorga untuk seluruh pekerjaan kita, dan dia akan membuka jalan sorga di dalam kehidupan kita sehingga kita dapat menemukan solusi di tengah-tengah seluruh persoalan hidup kita. Mari kita sungguh-sungguh mau berkomitmen hari ini, kita mau berjanji memiliki satu iman mengatakan, aku harus selalu mempersembahkan diri kepada Tuhan. Aku harus mau memperbaharui hidupku untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Aku mau supaya Tuhan selalu menjadi dasar atau kekuatan kita sepanjang hidup kita. Percayalah saudara-saudara, ketika kita mengimani hal ini dalam hidup kita, pasti jalan sorga dan sorga menurunkan berkatnya buat Bapak Ibu serta keluarga kita, karena Allah itu selalu setia dan selalu menyertai di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau sudah membukakan jalan tangga menuju sorga melalui Yesus Kristus
yang telah datang ke dunia untuk menyelamatkan hidup kami dari dosa kematian. Bahkan kami sudah merasakan ya Tuhan, oleh karena berkat anugerah-Mu, bahwa jalan sorga itu tidak tertutup bagi hidup kami, karena kami percaya ketika kami sungguh-sungguh membukakan hati pikiran kami untuk Tuhan, maka jalan sorga itu untuk menurunkan berbagai berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk segala apa yang Tuhan lakukan, perbuat untuk kami masing-masing. Seringkali ya Tuhan kami tidak menyadari bahwasan apa yang kami lakukan adalah belumlah seberapa yang kami lakukan untuk Tuhan. Bahkan di dalam kehidupan kami masih banyak lagi perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Biarlah kami seperti Yakub ya Tuhan, yang sungguh-sungguh ya Tuhan menyadari kasih Tuhan yang selalu menyertai kami. Kami juga ya Tuhan menyadari dan percaya dan memberikan hidup kami bahwa Engkau selalu menyertai dan memberkati hidup kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami, aktivitas dari seluruh gereja-Mu ya Tuhan dalam pelayanannya. Biar Tuhan memberikan kami sekalian ya Tuhan untuk masuk ke dalam berbagai persekutuan ya Tuhan, untuk membekali hidup kami di dalam iman, supaya kami semakin kokoh teguh untuk melihat jalan surga Tuhan selalu terbuka buat kami. Biarlah segala kuasa-kuasa duniawi, kuasa-kuasa setan ya Tuhan, yang selalu berusaha untuk menutup tangga surga itu dalam hidup kami, biarlah kami jauhkan semuanya itu ya Tuhan. Biarlah kami selalu di dalam firman-Mu, di dalam renungan kami ya Tuhan, dan puji-pujian kami adalah merupakan satu kekuatan bagi kami untuk dapat selalu melihat tangga surga itu selalu hadir di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga mau menyerahkan ya Tuhan, yaitu bagi saudara-saudara kami ya Tuhan, jemaat-Mu ya Tuhan, yang akan melangsungkan pernikahan ya Tuhan pada hari-hari yang akan datang, yaitu Mikael Marudun Siringoringo dengan Veronica Maiselans Borusialagan. Demikian juga kepada Loli Christian Tarihoran dengan Aprilia Nopianti Boru Huta Barat. Tuhan, kami serahkan seluruh rencana pemberkatan itu ya Tuhan. Biar Tuhan memberkati mereka menjadi satu keluarga yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan, yang memiliki cinta kasih, yang membangun rumah tangga kelak ya Tuhan di dalam dasar iman kepadamu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, ketika mereka sedang menjalani proses di dalam mencapai pemberkatan nikah, biar Tuhan memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, kecukupan, dan demikian semua keluarga ya Tuhan dapat Tuhan sertai, dan sehingga pada hari H mereka dapat melihat bagaimana kasih cinta kasih Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan berkat bagi mereka. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk semua jemaat-Mu ya Tuhan yang berulang tahun kelahiran, yang berulang tahun dalam pernikahan mereka. Biar Tuhan semakin memberkati dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ya Tuhan. Biar mereka semakin membuahkan yaitu cinta kasih, dan Engkau memberikan keharmonisan, dan semakin mereka kuat untuk memuliakan dan memuji nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk semua keluarga-keluarga yang mendapatkan banyak berkat ya Tuhan. Biar Engkau semakin menjadikan dalam keluarga dan anak-anak mereka semakin takut akan Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan karena Engkau memberkati hidup kami melalui berkat-berkat yang Kau berikan, sehingga jemaat-Mu ya Tuhan memberikan persembahan-persembahan mereka, yaitu di dalam setiap pertemuan atau persekutuan di tengah-tengah gereja-Mu. Biar di dalam persembahan-persembahan yang mereka berikan ya Tuhan, semakin Engkau memberkati dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Biar Engkau ya Tuhan memberkati dalam seluruh persembahan syukuran mereka, supaya semakin Tuhan memberikan hasil yang terbaik di tengah-tengah pekerjaan di dalam kehidupan mereka. Kalaupun ya Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu yang mengalami banyak pergumulan oleh karena persoalan dalam pekerjaan, atau yang masih belum ya Tuhan belum merasakan bagaimana kecukupan yang
terjadi dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus Kristus hari ini kami serahkan kepadamu ya Bapa, biar Engkau membukakan tangga surga yang menjadi turunnya berkat bagi semua kami ya Tuhan, jemaat-Mu, supaya mereka menerima berkat yang berlimpah melalui pekerjaan, melalui segala apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk aktivitas kami ya Tuhan yang akan kami lakukan seminggu ke depan. Biarlah Tuhan selalu menyertai kami, menjauhkan dari mara bahaya, dan Tuhan selalu memberkati, memberikan sukacita bagi kami, sehingga kami dapat bertemu kembali ya Tuhan dalam persekutuan seperti saat ini, untuk memuliakan, memuji nama-Mu yang begitu agung itu. Terima kasih Bapa di sorga. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan seluruh hidup kami, pergumulan kami. Kalaupun ada mengalami satu sakit penyakit, yang mengalami suatu pergumulan berat, baik secara jiwa, pikiran, oleh karena masalah pekerjaan, atau masalah di tengah-tengah keluarga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah-Mu yang kudus itulah yang membersihkan, yang menyembuhkan, dan memberikan karunia-karunia berkat yang berlimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara, kita sambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari nomor 501 ayat 1 dan berikut, sambil kita memberikan persembahan kita yang kedua, dan satu lagi amplop sama kita untuk membantu dalam hal yang pelayanan ataupun yang perlu di tengah-tengah pelayanan di resort. Tuhan
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam damai sejahtera Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.